Saya ingin mengoreksi pandangan sebagian masyarakat yang mengatakan polisi tidak boleh menggunakan kekerasan. Oh, saya tidak sepakat. Polisi justru merupakan alat negara yang diberikan kewenangan untuk menggunakan kekerasan secara terukur. Media sosial semakin menjadi bagian dari kehidupan masyarakat kita. Dampaknya adalah hal-hal yang tak pernah kita bayangkan sampai di telinga kita itu dalam hitungan detik sampai. Peristiwa di tempat yang jauh sekali itu bisa kita terima dalam jangka waktu sangat singkat secara bersamaan. Siapapun yang menggunakan media sosial dengan platform apapun yang kita miliki di dalam HP kita masing-masing. Kita bicara tentang penegakan hukum. Terkhusus lagi kita berbicara tentang kepolisian. Di media sosial itu muncul banyak masalah. Muncul banyak masalah yang konon kabarnya itu melibatkan beberapa oknum. Kita harus berbicara tentang oknum. Karena organisasi ini sudah sangat besar. Kalau tidak salah sekitar 460.000 personil di tubuh Kepolisian Republik Indonesia. Sangat besar sekali. Kita bisa membayangkan bagaimana kerumitan lembaga ini mengkonsolidasikan diri agar tampil dengan wajah yang memang diperintahkan oleh konstitusi dan diizinkan oleh masyarakat. Tapi kemudian kita kaget ketika Kapolri dengan bahasa yang tenang, tapi dengan sangat tegas, yang berbicara dengan sangat tegas pula, dengan makna yang sangat keras. Potong ekor dan potong kepala. Kita saksikan video Pak Kapolri. Kemudian saya ingatkan, menghadapi era keterbukaan, tentunya rekan-rekan harus peka. Bagaimana rekan-rekan harus mampu melaksanakan komunikasi publik dengan baik. Peka terhadap situasi, peka terhadap apa yang diharapkan oleh masyarakat, dan kemudian kita bisa melakukan langkah yang tepat. Karena kalau kita berpikir dengan cara kita sendiri, maka hasilnya bukan semakin baik, tapi semakin hancur. Kapan kita harus introspeksi? Kita introspeksi, jangan nanti kritik. Kritik itu bagian dari upaya untuk memperbaiki kita. Kita terima. Dan saya ingatkan, saya dan juga seluruh rekan-rekan pejabat utama tentunya mempunyai komitmen yang sama terhadap anggota yang sudah kerja keras di lapangan, yang sudah capek meninggalkan anak istri, dan kita tahu bahwa kerjanya memang bagus. Tentunya kita akan selalu berkomitmen untuk memberikan reward, dan ini tolong untuk dicatat oleh rekan-rekan kalau saya lupa. Namun terhadap anggota-anggota yang melakukan penyimpangan dan itu berdampak terhadap organisasi, maka saya minta untuk rekan-rekan tidak ragu-ragu untuk melakukan tindakan tegas. Karena ini untuk kepentingan organisasi. Dan mohon maaf, kalau ini tidak mampu membersihkan ekor, maka kepalanya yang saya potong. Kalau tidak mampu motong ekornya, kepalanya yang saya potong. Menjadi serius. Saya ke anggota Kompolnas dulu nih, Mas Yusuf. Sebenarnya apa yang terjadi di internal kepolisian sampai harus Kapolri berbicara dengan diksi yang sangat keras seperti ini? Baik, terima kasih Bang. Saya kira sudah tepat itu yang disampaikan oleh Pak Kapolri itu di dalam mengatasi persoalan-persoalan yang akhir-akhir ini baru muncul. Ya, itu kan filosofis, memotong ekornya itu kan, ya, dengan ilustrasi itu anggota di bawah. Setiap anggota itu punya pimpinan di setiap satuan fungsi, satuan kerja itu punya fungsi. Dari Kapolda, Polres, Polsek. Ketika itu anggota tidak bisa dibina, maka tentu yang dimintain tanggung jawab itu adalah pimpinan.
hanya di Polri ini kan organisasi kan bekerja, menjalankan tugasnya, menjalankan kewenangannya itu sebenarnya hierarkis. Maka dalam hal ini ketika ada masalah di bawah, maka hierarki itu yang harus dilihat, dievaluasi. Nah, hierarki tentu ada pimpinan, baik dalam setiap tingkatan, satuan kerja maupun satuan fungsi. Nah, di dalam peraturan perundang-undangan, misal Perpres 52 tahun 2010 tentang SOTK, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Polri, itu diperintahkan setiap pimpinan itu wajib mengendalikan. Nah, setelah itu memberikan petunjuk dan pengarahan. Baru yang ketiga, membina dan mengawasi. Nah, itu yang tertulis iya. di dalam tata aturan yang tadi itu. Namanya aturan kan selalu harus bagus. Tetapi dari apa yang saya pahami, bahasa seperti ini bagi sebuah organisasi Polri dan keluar dari pimpinan puncaknya, itu berarti ada sesuatu yang serius di situ. Nah, saya bertanya nih kepada anggota Kompolnas, Anda kan tanda petik pengawas lah, ya tandem kalau kita tidak menggunakan kata pengawas. Kayaknya saya bertanya tadi, apa yang terjadi sampai pimpinan Polri, pimpinan tertinggi harus berbicara soal potong, soal ekor, soal kepala. Itu serius, Pak. Ya, itu seperti yang tadi, tanggung jawab pimpinan kan, dan itu tanggung jawab pengendalian, petunjuk dan arahan. Nah, itu adalah petunjuk dan arahan Kapolri untuk setiap pimpinan yang berada di bawahnya. Baru yang kedua, apa sebenarnya terjadi? Ini petunjuk atau perintah? Ya, sudah pasti petunjuk dan pengarahan itu ada dalam perintah. Oke. Nah, apa yang terjadi? Reformasi Polri ini kan masih sedang berlangsung. 2 tahapan yang telah dilalui, reformasi struktural, reformasi instrumental. Tahap yang ketiga ini masih dalam sebuah perjalanan yang cukup panjang dan penuh ujian, yaitu reformasi kultur. Nah, ini apa yang terlihat beberapa hari ini, dalam 1 bulan ini katakanlah itu. Apa yang menjadi persoalan itu adalah persoalan kultur. Nah, di dalam persoalan kultur itu kebetulan saya ini konsentrasinya itu membidangi penegakan kode etik profesi. Nah, kode etik profesi Polri ini sudah lama diterapkan dari tahun 1985. Sesungguhnya reformasi kultural itu sudah diawali dari 1985 dengan diterapkannya kode etik profesi. Nah, tentu ini persoalan-persoalan yang ada di bawah itu persoalan pembinaan. Nah, pembinaan bagaimana kepatuhan mereka terhadap kode etik profesi itu yang ada unsurnya 3, etika kelembagaan, etika kenegaraan, kelembagaan. Apa etika temuan pribadi. Anda di situ? Karena tadi dikatakan reformasi Polri itu termasuk kulturalnya tadi sejak tahun 85, sekarang sudah 2021. Ya sudah masuk pada tahun ke-36. Iya. Waktu yang cukup lama sebenarnya. Iya. Apa yang terjadi? Apa temuan Anda? Tentu, ini kan pada masa 85 kita tahu bagaimana struktur organisasi Polri. Nah, itu berada di ABRI. Nah, jadi kultur pada saat masih bergabung menjadi ABRI, pada saat sekarang itu masih belum hilang. Militeristik. Nah, jadi apa kata atasan tidak bisa dipilah, apakah itu sejalan dengan kode etik Polri atau tidak. Nah, itu kultur lama itu. Nah, ini yang harus dirubah gitu. Nah, kebetulan ini masyarakat sekarang ini kan aktif. Mengapa masyarakat itu aktif, Bang? Secara teoritik, kebetulan ini bicara tentang pengawasan. Pengawasan itu ada 3. Pengawasan internal, ada lagi yang paling tinggi pengawasan internal itu yang melekat pada dirinya antara dia dengan Tuhan, dengan Sang Pencipta, dengan Allah. Baru secara institusi ada pengawasan inspektorat, ya. ada pengawasan Sorry pimpinan. Pak Yusuf, itu yang tertera pada aturan. Iya. Kita ini podcast ini maju selangkah. Bukan aturan itu teori di lapangan juga begitu. Maksud saya adalah apa temuan Anda yang kemudian selain karena faktor media sosial tadi itu yang begitu cepat, tidak ada lagi jeda
orang ada preman-preman yang memalak kendaraan di Sumatera Utara, di Sumatera Selatan, pada menit itu juga sampai di tangan kita masing-masing. Saya ulangi lagi, apa temuan Anda dari Kompolnas dengan ini? Itu aturannya oke lah. Oke. Temuan kita kan tadi kita katakan bahwa ini ada persoalan kultur. Nah, kalau kita pilih lagi, ada persoalan moralitas dan etik. Nah, yang beberapa hari kita lihat kan ada pada persoalan itu. Temuan, kebetulan saya melakukan penelitian. Nah, ada memang kelemahan pengawasan internal satu sisi. Ada kelemahan pengawasan internal. Seperti apa kelemahannya? Ya, pembinaan dari atasan ke bawah. Nah, itu masih lemah gitu. Kelemahan dalam hal pembinaan menyangkut tupoksi. Iya. Ketika secara internal lemah, itu udah teorinya itu. Eksternal akan muncul, masyarakat akan muncul. Nah, disinilah peran Kompolnas juga sebagai pengawas eksternal. Kalau dipercaya kepada masyarakat, kita juga akan seperti semakin kuat untuk mengawasi itu. Nah, Oke, sampai situ dulu, Pak Yusuf. Ini kita masih bermain pada wilayah teoretik. Pak Reza, kriminolog, tandem saya sudah lama. Apa yang terjadi dengan kepolisian dari kacamata seorang kriminolog? Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Pak Kapolri, menurut saya alangkah baiknya seandainya beliau lebih eksplisit lagi, lebih lugas lagi. Ketika bicara tentang kalau tidak bisa potong ekor, potong kepala, itu dalam konteks apa? Okay. Kenapa? Tidak hanya di Indonesia. Saya pikir ini bisa disebut berlangsung di seluruh organisasi kepolisian di seluruh muka bumi. Ketika bicara tentang penyimpangan di dalam institusi kepolisian, ada dua subkultur. Subkultur menyimpang. Saya gunakan kata subkultur ya, karena kalau saya gunakan kata kultur, barangkali akan ada pihak yang tersinggung. Karena ini kan penyimpangan sifatnya. Dua subkultur yang menyimpang itu adalah pertama, perilaku brutal. Kekerasan yang melampaui batas. Saya ingin mengoreksi pandangan sebagian masyarakat yang mengatakan polisi tidak boleh menggunakan kekerasan. Oh, saya tidak sepakat. Polisi justru merupakan alat negara yang diberikan kewenangan untuk menggunakan kekerasan secara terukur. Pistol itu apa? Kalau bukan merupakan simbol kekerasan. Pentungan dan segala macam, itu kan kekerasan. Jadi, kalau kemudian di organisasi kepolisian menumbuh kembangkan subkultur menyimpang berupa kekerasan yang melampaui batas, itu merupakan satu persoalan. Persoalan kedua, ini sangat sensitif, yaitu perilaku korup. Nah, pertanyaan saya adalah, Pak Kapolri, dalam entah itu petunjuk ataukah perintah itu sebetulnya ingin memberikan ketegasan pada subkultur menyimpang yang mana? Okay. Kalau pada kasus-kasus belakangan ini yang viral di media sosial kemudian menjadi obrolan di warung kopi, tampaknya yang dominan adalah kasus-kasus di mana ada oknum anggota polisi, bahkan oknum pejabat polisi yang justru melakukan tindakan kekerasan melampaui batas. Tapi saya tidak berpikir bahwa Pak Kapolri hanya berbicara tentang subkultur menyimpang yang satu ini saja. Pesan yang sangat tegas bahwa kalau tidak bisa potong ekor, potong kepala, semestinya menurut saya juga merambah ke subkultur menyimpang lainnya. Apa itu? Perilaku korup. Nah, pada aspek inilah sesungguhnya Bang Akbar, saya bertanya-tanya. Pak Kapolri ini sedang memberikan ketegasan pada subkultur yang mana sesungguhnya? Instruksi, perintah, ketegasan, potong kepala, potong ekor itu untuk menyasar yang mana? Dalam analisa Anda kira-kira menyasar kemana? Nah, kalau kita sebatas melihat situasi mutakhir, tampaknya secara kronologis ada kaitan antara pernyataan Pak Kapolri tersebut dengan rangkaian peristiwa belakangan ini, yang notabene lebih banyak fokusnya pada penyimpangan berupa perilaku kekerasan yang abusif, perilaku kekerasan yang melampaui batas. Tentu saja itu hal yang positif, bahwa Pak Kapolri ingin menunjukkan kepada kita nih Bang, di organisasi kepolisian itu ada kecenderungan yang namanya Blue Curtain Code, kode tirai biru. Ini istilah yang dipakai di khazanah kriminologi dan psikologi forensik untuk menunjukkan bahwa sesama kolega, sesama personil polisi itu punya kecenderungan menutup-nutupi kesalahan mereka. Nah, Pak Kapolri sudah mengirim pesan kepada insan Tribrata dan juga kepada masyarakat bahwa Blue Curtain Code itu harus kita pangkas habis. Kita harus buka-bukaan, kalau ada sejawat, bahkan kalau perlu ada atasan yang berbuat menyimpang, maka harus ditindak tegas. Pada aspek itu positif. Tetapi sungguh-sungguh sekali lagi saya berharap bahwa ketegasan Pak Kapolri tidak hanya menyasar pada aspek kekerasan yang melampaui batas atau kekerasan yang tidak terukur, tapi juga pada subkultur menyimpang yang satu lagi, yaitu perilaku korup. Dalam teoritik seperti itu kita tak bisa membantahnya. Ya.
Tapi aku pengen mendengarkan dari Anda sebuah analisa dengan pendekatan kekinian, dengan berdasarkan pada apa realitas yang dihadapi. Yang saya maksud adalah organisasi Polri itu sangat gemuk. Dalam pengertian gemuk apa? Besar sekali. Oh, belum tentu, Bang. 460 Oh, belum ribu. tentu. Tentu saja kalau dihubungkan dengan rasio jumlah masyarakat. Tidak hanya itu. Iya masih kurang gitu ya. Tapi juga, maksud saya gini, yang saya maksud adalah dengan keterbatasan yang ada, ini juga angka yang sudah sangat besar. Apalagi kalau ada mekanisme yang tidak jalan pada internal. Tadi Pak anggota Kompolnas, Pak Yusuf itu berbicara tentang apa namanya mekanisme dan pengawasan segala macam. Yang saya ingin katakan pada Anda itu adalah seberapa rumit atau seberapa besar kesulitan yang dihadapi oleh internal Polri, khususnya pimpinan, dalam hal mengendalikan organisasi yang semakin besar ini, meskipun rasionya masih jauh dibanding dengan negara-negara dengan jumlah penduduk tertentu. Apa menurut catatan Anda? Berhubung latar belakang keilmuan saya psikologi, tentu saya punya ketertarikan untuk meninjau dari sisi mikro terlebih dahulu. Berarti akar dari segala akar masalah, kalau disebut masalah, talenta bukan adalah pada diri manusia-manusia anggota kepolisian itu sendiri. Nah, kelemahan utama tadi saya katakan, ada yang namanya blue curtain code, kode tirai biru untuk menutupi kesalahan dari sejawat. Dan yang kedua adalah barangkali kita memang butuh sebuah presiden yang sangat tegas, yang sangat eksplisit kepada publik, bahwa penjatuhan sanksi terhadap oknum personil Polri tidak hanya tertuju kepada katakanlah personil-personil berpangkat rendah saja. Selama ini saya satu sisi menilai positif ya, Polri dalam hal ini setiap akhir tahun mengutarakan atau menyampaikan kepada masyarakat tentang laporan akhir tahun untuk menunjukkan kinerja mereka dalam konteks terutama sekali penegakan hukum. Ada sekian kasus dan seterusnya dibandingkan dengan tahun lalu. Itu positif. Tapi yang saya pertanyakan adalah memahami bahwa penyimpangan perilaku personil kepolisian itu tidak lagi relevan diperbincangkan sebagai perilaku oknum per oknum ansih, tapi jangan-jangan sudah menjadi sebuah fenomena yang implisit seperti yang disampaikan oleh Pak Kapolri, maka sangat penting kalau kemudian jajaran Polri juga menyampaikan kepada publik, ini loh jumlah kasus penyimpangan perilaku personil polisi, kemudian penindakannya seperti apa, dan seterusnya. Bahwa hal semacam itu tidak disampaikan kepada publik, nah barangkali ini yang masih menjadi tanda tanya. Ketika Pak Kapolri ingin mengikis habis blue curtain code, tetapi di bawah, apakah segendang sepenarian? Kita patut pertanyakan. Nah, saya berharap akhir tahun ini, sebentar lagi kan kita akhir tahun nih Bang, kalau memang hasrat besar dari Pak Kapolri untuk mengikis habis blue curtain code itu bersemayam hingga ke personil paling bawah, sungguh-sungguh akhir tahun nanti saya berharap ada informasi kepada publik terkait dengan penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh oknum Polri. Jangan khawatir bahwa itu akan menurunkan kepercayaan masyarakat. Jangan khawatir. Justru mungkin bisa sebaliknya. Insya Allah saya akan berbicara di publik, di media, untuk mengatakan bahwa transparansi semacam ini, betapapun hal yang aib gitu ya, yang memalukan. Tetapi saya yakin bahwa itu justru akan melontarkan kepercayaan masyarakat lebih tinggi lagi kepada Korps Tribrata kita. Menarik. Pak Yusuf, dalam catatan Anda, berapa sih jumlah pengaduan publik kepada lembaga Anda menyangkut dengan kasus-kasus yang melibatkan oknum? Kita harus bicara oknum ya. Kita akan bicara nantinya menyangkut tentang organisasi ini secara keseluruhan. Berapa? Katakanlah tahun 2021 ini atau 2020. Saya dengar tadi katanya malah menurun ya dibanding tahun-tahun sebelumnya. Jadi sebelum saya jawab pertanyaan Bang Akbar ini, kewenangan Kompolnas itu kan menerima saran dan keluhan masyarakat. Nah, kalau dari jumlah keluhan mengalami peningkatan. Nah, untuk 2021 ini ini belum akhir tahun sudah 3.000-an lebih. 3.000 itu bisa diakses di website kita karena kita juga saat ini sedang menerapkan e-lapor. Masyarakat yang tidak puas dengan kinerja Polri bisa langsung menyampaikan melalui e-lapor di website Kompolnas. Nah itu sekitar 3.000-an ini bulan ini. Itu bisa dicek langsung gitu. Nah, dari berbagai kasus? Iya, tentu sesuai dengan amanat Undang-Undang Polri nomor 2 tahun 2002 itu ada 5 hal yang dikeluhkan masyarakat yang itu diterima oleh Kompolnas. Ini seperti merespon Bang Reza tadi itu. Pertama, dugaan penyalahgunaan kekuasaan. Dugaan korupsi, diskriminasi,
pelayanan buruk, dan penggunaan diskresi yang kurang tepat atau tidak tepat. Ini sesungguhnya batasan yang dikeluhkan masyarakat untuk disampaikan kepada Kompolnas. Hanya apa yang kita lihat pada sekarang ini, sekali lagi Bang Akbar, ini adalah sebuah fenomena Polri dituntut untuk mengeksternalisasi. Nah, sementara pada sisi lain internalisasi terkait dengan kode etik, disiplin itu di bawah itu pembinaannya masih lemah. Nah, tapi pada sisi lain masyarakat semakin aktif dia, tidak terlayani saja dia dengan baik. Kalau tidak nyampe ke Kompolnas, nyampe ke Irwasum, nyampe ke Propam, tidak puas lagi ke masyarakat. Nah, pas kebetulan visi Kapolri ini kan presisi, salah satunya adalah transparansi. Nah, itu dari sisi penanganan pengaduan pelanggaran, nah, hasil penelitian kita persis juga dengan data Propam. Kalau nggak salah kemarin Propam menyampaikan, kita ambil 2018, 2019, 2021, trennya menurun. Pelanggaran kode etik profesi Polri itu Menurun? Menurun trennya. Hanya memang jumlah pengaduan masyarakat ke Kompolnas meningkat. Kelompok atau satuan kerja yang itu dilaporkan ke Kompolnas itu ada pada satuan penegakan hukum. Coba tampilin data pengaduan masyarakat. Ini pelanggaran yang dilakukan oleh oknum kepolisian tahun 2021. Ini disusun berdasarkan apa ini, Bang? Angka ini? Sumber dari Propam. Ya, artinya Ini Propam dalam posisi menerima laporan masyarakat atau temuan atau apa sebetulnya? Nah, Sepertinya itu, begitu. Jadi mereka mungkin menerima dari masyarakat. Ya? Laporan bisa juga masyarakat. temuan. Ya. 3, itu kalau tidak melalui Dumas Irwasum atau Dumas mereka langsung, melalui Kompolnas, pimpinan menemukan atau hasil penyelidikan mereka. 3 itu. Itu 3 sumber dari mana pelanggaran itu. Apakah catatan ini sama dengan catatannya Kompolnas? Kompolnas sudah diberikan. Sudah diberikan juga ya? Mereka update setiap tahun. Dalam catatan Anda di Kompolnas, pada level mana sih pelanggaran profesi ini, kode etik dan segala macam itu di internal Polri? Pada level mana? Sementara ini yang yang ditemukan, yang mencuat itu kan ada 3 unsur nih. Etika kenegaraan udah pasti minim. Etika kelembagaan, etika pribadi. Nah, etika kelembagaan itu terkait dengan melaksanakan tugas tidak profesional, tidak proporsional, tidak prosedural. Tapi itu masih minim. Yang dominan itu kalau temuan saya penelitian di Kompolnas, itu etika pribadi. Seperti apa etika pribadi itu? Ya, pribadi itu persoalan pribadi, perilaku dia di masyarakat, persoalan rumah tangga dia, itu masuk pribadi. Nah, yang terkait dengan kelembagaan seperti yang kita lihat pada belakangan ini, kasus kemarin misalnya, rekaman soal bawang putih itu kan etika kelembagaan. Bekerja tidak sesuai dengan norma hukum, norma etika, itu minim. Nah, hanya yang menjadi pertanyaan kita memang, ini yang terus kita teliti, ini kan banyak pengaduan. Yang diadukan itu kan penegakan hukum, penyelidik dan sidik. Nah, tapi bentuk-bentuk pelanggaran dalam hal itu sedikit. Nah. Yang menarik adalah saya dapat informasi bahwa pelapor kepada Kompolnas itu bukan cuma masyarakat, tapi juga anggota kepolisian. Dia anggota. Yang menarik dia mengeluhkan seperti juga. apa? Ya, misalnya kan ya soal penegakan kode etik juga dia mengeluhkan, misalnya soal proses sidang kode etik misalnya, termasuk mayoritas itu tadi soal etika pribadi, persoalan rumah tangga. Diharapkan Polri bisa memediasi, tidak memberikan izin bercerai, tapi diberikan. Ya ini persoalan-persoalan etika pribadi seperti itu. Mas Reza, Bang, saya mau komentar gini ya. silakan. Dari kacamata saya, notabene adalah anggota masyarakat, saya melihat angka-angka ini betapapun positif, tapi tidak sungguh-sungguh memperlihatkan kinerja Polri. Seperti apa? Karena begini, pertanyaan induknya adalah sederhana. So what? Dari sekian ratus atau sekian ribu kasus yang masuk ke Propam Polri ini, tindak lanjutnya seperti apa? Penanganannya seperti apa? Yang dijatuhi sanksi berapa orang misalnya? Sanksinya seperti apa? Apakah sebatas sanksi organisasi ataukah sanksi pidana? Sampai level mana? Sampai level mana? Dengan kata lain, ini tipikal laporan yang selama ini saya simak selalu diberikan oleh teman-teman di Polri setiap akhir tahun. Tapi kritik saya adalah kalau Polri ingin menunjukkan kinerja mereka, angka ini tidak berhenti hanya pada kolom ini. Harus disusul dengan kolom-kolom berikutnya. Kolom apa?
tadi saya katakan, penanganannya seperti apa? Apalagi agenda komitmen Pak Kapolri nomor 7 kan problem solving dan restoratif justice kan. Itu memberikan pengayaan kepada kita bahwa ternyata kalau ada pelanggaran, problem solving dan restoratif justice kan tidak hanya untuk masyarakat, tapi juga semestinya untuk internal. Nah, ini memberikan kita dasar untuk bertanya-tanya. Lantas yang diselesaikan secara sanksi organisasi seperti apa? Sanksi pidana seperti apa? Yang restoratif justice seperti apa? Nah, ini tidak tergambar dari sini. Jadi sekali lagi, kalau kita sebatas bicara tentang naik turun berdasarkan angka di titik hulu, maka tafsiran saya justru berbeda. Kalau misalnya laporan masyarakat tahun ini lebih rendah daripada tahun lalu, jangan ditafsirkan sebagai hal yang positif. Itu justru menandakan tahun ini masyarakat lebih enggan untuk melapor kepada Polri. Menarik. Nah, jadi kinerjanya ini loh yang harus disusul dengan adanya kolom-kolom berikutnya. Termasuk Pak Yusuf kalau saya boleh usul. Kompolnas punya data yang sangat kaya kan. Tadi beliau katakan ada keluhan masyarakatnya naik luar biasa dan seterusnya. Tapi lalu apa? Kalau ternyata kasusnya banyak, laporannya banyak, tapi maaf kata, masyarakat tidak dapat gambaran tentang tindak lanjutnya seperti apa? Laporan seperti itu kah yang Anda tunggu dari akhir tahun ini? Setiap akhir tahun itu yang saya tunggu. Tidak hanya sebuah data titik hulu. Ini loh jumlah laporan yang masuk. Tidak hanya itu. Tapi di titik hilir. Penuntasannya seperti apa? Akuntabilitas publiknya akan terukur di sini. Bukan di sini. Di hilir. Bukan di hulu. Secara kualitas pelanggaran. Ya. Dalam catatan Anda sebagai seorang kriminolog. Secara kualitas. Kualitas. Naik apa turun? Saya tidak punya data yang solid kalau bicara kualitas. Lagi pula kualitas itu indikatornya apa jadinya? Misalnya begini, misalnya kita bicara tentang penganiayaan. Kuantitas ada 82 kasus. Tapi kalau secara kualitas kan berarti kita harus iris. Penganiayaan apa? Yang mengakibatkan masyarakat sampai meninggal dunia. Mengakibatkan masyarakat cacat permanen. Mengakibatkan masyarakat luka ringan. Nah, itu yang kita tidak punya indikatornya. Jadi kita pukul rata mengatakan penganiayaan 82 kasus. Tetapi kalau kita ingin dapat gambaran kualitatif, apakah ini bobot penganiayaannya lebih berat daripada tahun lalu? Memang harus diiris. Kenapa kita membutuhkan data dan penjelasan Polri detail yang Anda minta? Ada ungkapan begini, Bang. Bahwa kalau polisi ingin mendapat perhatian publik, maka silakan tangani kasus-kasus yang memang menarik perhatian publik. Yang viral, yang didemo oleh mahasiswa, itu kan menarik perhatian publik. Berarti kita bicara kasus-kasus besar yang relatif bisa dihitung dengan angka. Tetapi kalau yang dicari oleh polisi bukan semata-mata perhatian, tapi kepercayaan, justru tangani kasus sehari-hari. Kasus yang sangat dekat dengan keseharian masyarakat. Kasus yang bersangkut paut dengan perilaku personil polisi yang langsung bisa dilihat oleh masyarakat. Ini bicara apa? Tidak lagi bicara kuantitatif ini. Ini sudah bicara kualitatif. Bicara kualitas layanan. Bicara tentang jumlah atau perbandingan antara personil Polri dengan jumlah masyarakat. Itu relevan. Tapi harus kita kesampingkan. Hari ini kita bicara teknologi. Pak Kapolri pada saat fit and proper test di DPR RI kan juga sudah mengutarakan akan mengedepankan pendekatan teknologi ya. Cyber patrol dan segala macam. Artinya apa? Kelemahan, tanda petik, kelemahan dari sisi kuantitas personil polisi misalnya. Itu akan bisa dikesampingkan kalau ada kualitas. Kualitas yang bisa menopang kerja personil Polri lebih maksimal lagi. Nah, terjawab sudah. Memang tidak cukup bagi kita sebatas bicara tentang kuantitas atau angka-angka yang relatif mentah semacam ini. Tapi kualitasnya yang juga harus bisa diekspos oleh pihak kepolisian. Ini makin menarik nih. Kriminolog kita ini menjelaskan dan meminta sesuatu yang menurut saya harusnya memang sudah kita lakukan. Jauh lebih mendasar nih. Bagaimana tanggapan Kompolnas menyangkut itu? Jadi saya ulangi lagi kan, keluhan masyarakat itu yang sampai ke Kompolnas itu banyak karena memang didasarkan oleh bagaimana masyarakat itu berharap kepada Polri. Dalam bentuk membuat misalnya laporan polisi, pengaduan, itu cukup banyak. Dalam satu analisis kita analisis, ini pengaduan apa yang boleh? Sengketa tanah antara pelapor dan terlapor, itu juga memberikan menyampaikan keluhan. Nah, tapi kita menganalisis bahwa semakin tinggi Kompolnas katakanlah itu mengeksternalisasi perannya sebagai pengawas, maka masyarakat itu akan semakin berbondong-bondong berharap banyak hal-hal yang bisa dikeluhkan itu. Yang kedua, Pak,
Tapi kan persoalan Polri ini sendiri sesungguhnya, sekali lagi, jumlah personil dengan beban kerja itu tidak seimbang. Misalnya di dalam konteks penyidikan, di polda-polda besar itu, misalnya seperti PMJ, Sumatera Utara, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Polda Jabar, itu rata-rata itu kalau dirata-ratakan, itu mereka 10 LP menerima ya, per hari. Bayangkan saja, kalau dikali katakanlah itu mereka buka kantor 6 hari, berarti ada 30. Nah, berikutnya besok begitu. Nah, ini beban kerja. Maka kan beban kerja itu kan harus dibangun kinerjanya. Kalau dia tidak P21 di kejaksaan, ya di SP3. Tuntutannya begitu kuat itu. Ya kita juga harus memberikan rekomendasi seperti itu, tidak boleh lama-lama. Karena yang diminta masyarakat itu pelayanan, Bang. Pelayanan. Mau ini hitam maupun ini putih, yang diharapkan masyarakat sesungguhnya pelayanan. Sampai sejauh ini pengepesan sudah berjalan baik. Hanya 2 tahun ini Polri kan kita harus berkata jujur. Peran Polri itu tidak soal tugas Kamtibmas, soal perlindungan pengayoman pelayanan masyarakat dan penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Mereka punya peran pada saat ini mengatasi pandemi COVID-19. Jadi kalau kita sekarang ini 2 tahun ini mengukur kinerja Polri itu, Bang, salah satu hal yang harus diukur adalah bagaimana peran mengatasi pandemi. Sekarang ini, berapa banyak vaksin yang bisa kamu targetkan di Polres itu masuk penilaian. Gitu. Ya kalau itu ya kita sebenarnya begini, Pak Yusuf. Kita membicarakan soal Polri ini karena kita cinta pada Polri. Iya. Apalagi saya, 10 tahun karir saya di DPR itu ngurusin polisi. Anda sebagai anggota Kompolnas pasti bisa mengidentifikasi itu. Ini kita ingin, karena kita mencintai gitu. Pertanyaan saya tadi itu yang tampaknya Anda belum jawab secara detail itu soal pada level mana sebenarnya pelanggaran itu yang paling banyak terjadi. Pertanyaan ini menjadi relevan karena begini, Pak. Ada hal yang harus kita pertimbangkan betul setiap dalam sikap kita mengkritisi Polri, menilai Polri gitu ya. Apa itu adalah jangan sampai harapan niat baik dari ratusan ribu anggota Polri yang bekerja dengan luar biasa. Setiap hari kita melihat itu ya. Itu kemudian tercederai oleh hanya 1-2 orang yang tidak becus. Satu. Yang kedua adalah proses perubahan di Polri itu seberapa besar sih sebenarnya. Karena di kepala kita ini kan Kompolnas itu adalah tanda petik. Pertanyaan yang kedua tadi itu menjadi saya harus ajukan karena begini. Dulu Pak Reza ketika saya masih di sana ada kesepakatan kami dengan Kapolri waktu itu. Pak Tito dan sebelumnya. Terutama Pak Tito adalah peningkatan kualifikasi Polri. Salah satunya itu begini. Promosi bagi seorang anggota terutama pada tingkat pimpinan itu mempertimbangkan track recordnya dan salah satu bagian penting dari track record itu adalah apakah si anggota ini yang mau dipromosi ini pernah berada pada lembaga yang berhubungan dengan pendidikan Polri. Itu jadi nilai plus artinya? Iya, karena kan sangat setuju. Ini menjadi guru itu tidak gampang loh. Sangat setuju. Dia harus memahami ilmunya, dia harus lebih mampu mengendalikan dirinya. Jadi misalnya mau jadi Kapolres, pernah nggak dia menjadi pembina di Akpol misalnya? Nah. Dia mau jadi Kapolda, pernah nggak dia menjadi dosen di PTIK dan segala macam gitu loh. Jangan pada beberapa bagian yang disimpan ke situ adalah justru ada orang-orang yang dianggap bermasalah. Beberapa orang ya. Saya agak tahu soal ini. Nah itu yang saya maksud. Silakan. Kembali tadi saya sudah memberikan satu jawaban. Di titik mana sebenarnya masalah yang sangat mendasar itu ada, saya katakan tadi. Secara internal itu pembinaan. Okay. Nah, pembinaan internal itu yang harus diperkuat gitu. Nah, saya katakan bahwa peran pimpinan itu mengendalikan, memberikan petunjuk, pengarahan, membina dan mengawasi. Maka pimpinan itu yang ditempatkan, yang dilakukan promosi, apakah dia sebagai Kapolda, apakah dia sebagai direktur, apakah dia sebagai Kasat, apakah dia sebagai Polres, Kapolsek,
benar-benar yang sudah terjamin bahwa dia mampu melakukan hal itu tadi, pengendalian, petunjuk dan arahan. Ya, tapi kan kemudian apa itu juklak tentang mampu itu tadi kan inilah yang enggak pernah kita tahu. Inilah yang akan menjadi masukan Kompolnas kepada Polri bahwa ini harus punya standar. Nah, harus punya standar karena begini, Bang. Ini kan organisasi hierarkis. Apabila perintahnya salah, maka salahlah anggota. Pasti salah. Apabila petunjuk dan pengarahnya sulit untuk ditafsirkan, Iya. maka multitafsir. Iya. Untuk itu tidak terjadi, itulah menjadi tugas saya meneliti. Masih Bang. mending kalau petunjuknya salah tidak disengaja. Kalau sengaja untuk salah itu gimana? Ya, ini kan itu tadi masih ada petunjuk. Bagaimana kalau tidak ada petunjuk dan pengarahan? Oke. Itulah yang akan kita berikan masukan kepada Polri. Dia harus punya standar yang pasti. Normanya seperti apa? Tapi sudah lama Kompolnas itu kok masih berniat untuk memberikan apalagi namanya masukan itu ini gimana? kan baru temuan kita penelitian baru beberapa hari ini Oke. terkait dengan bagaimana pengawasan penegakan kode etik. Bagaimana peran pimpinan di dalam mengawasi kepatuhan anggota terhadap kode etik. Itu pada pelanggaran mana? Nah, ini penting, Bang. Ini harus kita rubah. Ini menjadi masukan ke Polri, nanti kami sampaikan. Antara disiplin dan norma kode etik itu jangan dipisah. Disiplin dan norma kode etik. Ya, disatukan. Hanya peraturan perundang-undangannya ini beda. Disiplin peraturan pemerintah, kode etik itu Perkap. Nah, akan kita berikan rekomendasi. Ini harus disatukan. Menarik. Mas Reza. Bang Akbar tadi bertanya ini pada level apa ya? Pada level apa pelanggarannya seperti apa gitu ya? Jadi seolah-olah Bang Akbar ini berasumsi kita akan bisa membuat pemilahan. Pelanggaran jenis ini marak pada level seperti ini. Ini kan soal perintah. Ya, Yang bisa memberi perintah kan hanya pada masing-masing level kan? Ya, gitu ya, betul. Okay. Yang saya katakan begini, tampaknya tidak mudah bagi kita untuk kemudian membuat pemetaan pelanggaran A terjadi pada level ini, pelanggaran B terjadi pada level ini, dan seterusnya. Kenapa? Karena begini Bang Akbar, Pak Yusuf. Saya pernah terinspirasi oleh sebuah riset di luar negeri yang kemudian saya coba praktekkan, tapi janganlah sebut ini sebagai penelitian ya. Yang coba saya praktekkan, saya tanyakan kepada ratusan mahasiswa PTIK ketika saya masih di sana. Pertanyaan saya hanya dua. Pertama, kepada masing-masing personil. Ketika Anda melakukan pelanggaran, berarti saya menuntut mereka untuk jujur kan ya. Ketika Anda melakukan sebuah pelanggaran, siapa role model Anda sehingga melakukan pelanggaran itu? Jawabannya adalah atasan saya persis. Atasan langsung? Langsung. Oke. Nah, sekarang Bang Akbar kita bayangkan, kalau si atasan langsung saya tanya dengan pertanyaan yang sama, kira-kira jawabannya apa? Ke situ. Nah, itu artinya apa? Sistemik Bang Akbar. Sungguh-sungguh saya berharap ini hanya sebuah mimpi buruk saya gitu. Sungguh-sungguh saya tidak berharap ini menjadi sebuah pelanggaran yang sistemik, tidak menjadi sebuah kekacauan yang terorganisasi, organized chaos. Tidak. Tapi ngobrol-ngobrol santai yang saya lakukan terhadap mahasiswa PTIK menjadi dasar bagi saya untuk memiliki sedikit banyak rasa was-was bahwa kita tidak bisa pilih nih akhirnya. Pelanggaran tipe ini dilakukan pada level ini, pelanggaran tipe itu dilakukan pada level itu, karena berjenjang. Role modelnya adalah atasan langsung. Begitu. Sistemik. Tadi saya katakan, saya berharap mudah-mudahan tidak sistemik. Sekarang pertanyaannya, risiko bagi kita apa? Nah, resiko ya. Ada pertanyaan kedua yang saya ajukan. Tadi kan pertanyaan pertama tuh, menghadirkan mimpi buruk di kepala saya nih. Pertanyaan keduanya begini, sama riset luar negeri juga. Pertanyaannya. Nah, kalau kemudian Anda merasa Anda harus berubah. Anda merasa harus berubah kan? Oh iya, harus berubah. Kira-kira siapa role model yang akan Anda jadikan panutan untuk berubah? Jawabannya ternyata sama. Atasan saya persis di atas. Dengan kata lain, dari obrolan-obrolan sederhana ini, kita menemukan faktor resikonya di mana? Memang di atasan langsung. Apa yang dikatakan oleh Pak Yusuf tentang norma, kode etik segala macam, itu relevan, sangat relevan. Tapi empiris, obrolan saya menunjukkan di lapangan jawabannya sangat-sangat sederhana. Perusaknya adalah atasan langsung, pembenahnya juga atasan langsung. Itu dia Bang Akbar. Mendasar. Temuan Kompolnas apa? Sementara menyangkut dengan tadi. Ya, Propam sendiri sudah buat penelitian dan kita sudah membacanya. Faktor pelanggaran, nah, itu melibatkan beberapa akademis. Jadi tidak juga faktor pelanggaran itu karena pimpinan, tapi ada faktor lingkungan, faktor ideologi dia. Mayoritas itu faktor lingkungan. Katakanlah misalnya yang kasus
pencurian di Lampung gitu kan. Nah, itu faktor lingkungan. Ada beberapa kasus yang sudah terekspos juga soal mengedarkan narkoba, itu faktor lingkungan. Di faktor lingkungan ada faktor lagi gaya hidup. Hanya yang paling penting menjadi perhatian kita terkait dengan apa yang saya sampaikan tadi, pembinaan. Sekali lagi, apa yang dimaksud oleh Pak Sigit, Pak Kapolri itu soal kalau ikan yang busuk itu dari kepalanya, ingin mempertegas bahwa tidak ada prajurit yang salah, yang adalah komandan yang salah. Maka di sini sesungguhnya, apakah itu melanggar atau tidak, peran pimpinan di dalam pembinaan itu harus kuat. Kalau ada pimpinan yang tidak bisa membina, ya jangan diberikan, dicopot. Nah, itu. Anda sudah pernah memberikan, dalam hal ini Kompolnas maksud saya, apakah pernah memberikan rekomendasi tentang tindakan-tindakan tegas terhadap oknum yang dianggap atau mendapatkan perhatian masyarakat melalui Kompolnas tadi? Ya, itu kembali ke kewenangan Kompolnas kan menerima saran dan keluhan masyarakat. Awal itu kan kita minta klarifikasi dulu mekanismenya. Dari hasil klarifikasi itu kita kaji, kita teliti, kita sampaikan kepada masyarakat dan kita berikan rekomendasi. Karena begini, saya kebetulan agak paham ya. Masih ada banyak teman di dalam sana. Propam dengan Paminal itu justru sangat-sangat sibuk sekarang ini, ya kan? Itu sangat-sangat mereka sangat aktif sekarang ini, bahkan sampai memeriksa Polda. Tetapi ya itu tadi, selain soal faktor media sosialnya yang membuat hal begitu cepat terbongkar dan kita ketahui semuanya, itu kita pengen tahu sebenarnya problemnya apa. Kita sudah tahu dari Kompolnas tadi. Saya ke Mas Reza. Ya. Lalu apa yang harus kita lakukan sebagai sebuah bangsa untuk memperbaiki kualitas pelayanan hukum kita? Saya pernah menulis begini, Bang Akbar. Ini bukan rekomendasi. Oke. Ini refleksi. Jadi jangan salah tafsir. Saya pernah menulis 2 artikel begini. Pertama, di sejumlah negara barat, yang namanya personil polisian itu tidak semuanya berstatus sebagai karyawan tetap. Karyawan permanen. Di Indonesia kan status sebagai karyawan tetap. Yeah. Sekali dia masuk, maka sampai pensiun dia akan jadi situ. Di luar negeri, untuk jenjang-jenjang tertentu, untuk level tertentu, untuk unit tertentu, itu ternyata personel direkrut secara kontrak. Ya, di banyak country di Amerika itu seperti itu juga. Artinya apa? Ini memudahkan institusi Polri untuk melakukan pembersihan internal. Jadi tidak terbebani oleh karyawan yang statusnya sudah sekian lama, ada ewu pekewu segala macam begitu ya, ada klik-klik tertentu, itu akan bisa disingkirkan karena statusnya adalah karyawan kontrak. Kalau kinerjanya buruk, selesai, kontrak tidak diperpanjang. Kinerja bagus, lanjut, atau bahkan mungkin bisa dipromosikan menjadi personil yang permanen sifatnya. Itu satu. Tulisan saya yang kedua. Sekali lagi ini refleksi. Ada negara-negara tertentu yang memutuskan untuk melakukan pembubaran terhadap institusi kepolisiannya. Ekstrim memang. Dibubarkan, Bang. Memang kemudian berapa hari kemudian dibentuk lagi. Tapi ini ingin menunjukkan atau pesan ke masyarakat bahwa kalau organisasi ini sudah tidak lagi bisa dibenahi, kita sudah putus asa untuk mengatasinya, bubarkan saja. Bolivia atau Venezuela ya? Negara Amerika Latin. Iya, betul, iya. negara Amerika Latin. Saya sempat baca. Nah, itu. saya tidak mengatakan ini sebagai sebuah rekomendasi, tetapi sebuah bahan refleksi bahwa kalau penyimpangan-penyimpangan itu tidak lagi relevan diperbincangkan sebagai ulah oknum per oknum, tapi sudah menjadi sebuah fenomena, tidak lagi bisa diperbincangkan pada dimensi individu, tapi sudah menjadi sebuah sistem, maka apa boleh buat? Metafora yang dipakai oleh Pak Kapolri, yaitu kalau tidak bisa potong ekor, potong kepala, kalau perlu dicacah-cacah sekujur tubuhnya, ibaratnya seperti itu. Nah, saya itu selalu meletakkan seluruh bangunan persepsi dan pikiran saya menyangkut Polri itu adalah menjaga agar kemudian organisasi yang mulia ini betul-betul diletakkan pada tatakan yang indah dan terhormat. Ya. Yang tadi saya katakan kepada Pak Yusuf kan, jangan sampai kemudian 1-2 orang yang busuk tadi itu, yang pengen dicaca oleh Pak Kapolri itu, merusak niat-niat baik dari ratusan ribu orang gitu ya. Makanya saya mau tanya Mas Reza, ada nggak sebuah catatan yang semacam usulan lah barangkali dari Anda, sebagai orang yang betul-betul memahami dan mempelajari soal kekerasan dan kriminalisasi itu, menyangkut dengan penyelamatan wajah organisasi dari yang busuk dan menyelamatkan wajah ratusan ribu orang lainnya? Saya melawan mainstream. Seperti apa?
Kalau ditanya ke personil Polri, kira-kira unit kerja yang prestisius apa? Jawaban utamanya apa? Reskrim. Betul reskrim ya? Ya. Bagi saya, kalau kita mau bicara reformasi Polri, unit yang prestisius itu ada 3. Tidak termasuk reskrim. Pertama, SDM. Oke. Terutama sekali unit psikologi. Maaf, bukan karena saya psikologi. Iya, iya. Tapi karena saya bayangkan pisau di titik hulunya ini harus tajam ini. Iya, iya. Untuk memastikan yang masuk sini hanya bersih gitu kan. Jadi unit SDM itu prestisius. Yang kedua, Lemdik. Maaf kata. Ya mungkin kalau kita mau jujur Pak Yusuf pasti tahu lah. Kalau disurvei ke personil polisi, Anda mau tidak penempatan di Lemdik? Mungkin berpikir dulu kali ya. Tapi kalau Anda mau masuk tidak ke reskrim? Mungkin langsung dijawab mau. 2 ya. 1 tadi SDM, pertama unit psikologi, yang kedua Lemdik, yang ketiga Humas. Nah, khusus tentang Humas, saya bayangkan begini Bang Akbar, Pak Yusuf. Saya agak kurang sependapat ya dengan format divisi Humas atau unit kerja Humas saat ini. Kenapa? Karena kesan yang saya tangkap, Humas yang ada saat ini adalah media relations, bukan public relations. Menurut saya, spirit yang harus ada di seluruh personil polisi adalah public relations. Alhasil, unit Humasnya dibubarkan. Diganti dengan unit media relations. Sementara kehumasannya harus betul-betul digojlok ke seluruh personil polisi. Lewat 2 itu tadi. Lemdiknya dan SDM-nya. Nah, 3 unit ini yang menurut saya menjadi trisula reformasi kepolisian. Jadi benar tadi itu yang kesepakatan kami dulu itu. Saya ke jempol ketika Bang Akbar singgung hal itu tadi. Itu sangat saya setuju itu. Lemdik harus dikedepankan. Promosi bagi calon pejabat Polri harus dipastikan. Mereka pernah duduk mengaktualisasikan diri di Lemdik. Itu sangat penting. Ini usulan ini logik loh, Pak Yusuf. Saya kira apa yang disampaikan Bang Reza itu satu hal ya bisa kita terima. Ini dalam hal hubungan antara aktor dan struktur. Nah, ini yang kita bangun, aktor atau struktur. Nah, tentu dalam rekomendasi saya sebagai anggota Kompolnas, dalam jangka panjang reformasi kultural ke depan itu harus kita bangun. 2 hal itu harus dibangun antara struktur dan aktor. Yang pertama, sistem yang harus kita bangun. Kita tidak bisa mengharapkan aktor akan menjadi baik dengan sendirinya. Ini kan tadi ada faktor-faktor yang mempengaruhi pelanggaran. Maka sistem yang dibangun adalah sistem pengawasan yang kuat, baik internal maupun eksternal. Orang bekerja menjadi anggota Polri, menjalankan tugasnya, baik itu di Reskrim, di Sabara, di Barhakam, di bagian SPKT, karena dia terawasi. Nah, kalau apabila dia tidak terawasi dengan baik, potensi menyimpangnya akan besar. Sesungguhnya kan itu yang kita bangun negara demokrasi itu. Negara yang pengawasannya itu kuat. Nah, Polri ini kan sudah diawasi. Ada Kompolnas, ada Komnas HAM, ada Ombudsman, ada DPR lagi. Kan itu. Yang kedua, aktor. Saya sepakat tadi, Lemdiklat. SDM itu harus dijadikan semua unsur pimpinan Polri itu adalah alat utama. Iya. Jadi saya bayangkan itu, ini kebetulan 2 pembicara bicara tentang itu. Saya bayangkan gini, menjadi Kapolres sebelum dia ke situ, dia diambil dari unit-unit pendidikan Polri. Selesai dari situ, ya mungkin jabatan lain lagi, tapi pada jabatan ketiga kembali lagi ke unit pendidikan itu. Itu akan bagus barangkali ya. Saya pernah ke Jepang, Bang. Ya, pasti setiap kita punya pengalaman lah ya. Saya pernah ke NPA, National Police Agency. Dan saya tanya mereka, mungkin pertanyaan saya absurd di telinga mereka ya, ada tidak unit primadona di kepolisian Jepang? Tapi mereka katakan, Lemdik. Oh, kenapa? Ya dalam bahasa saya, inilah kesempatan bagi saya untuk mencuci otak personil polisi. Sesuai dengan format terbaik yang saya yakini. Wah, keren banget jawabannya. Jadi betul-betul penggojlokan sumber daya atau insan Polri itu, Lemdik harus dimaksimalkan. Terakhir. Kita kan harus realistis nih, kehidupan sosial masyarakat kita, di mana kita bicara tentang gaya hidup, kebutuhan ini itu. Saya rasa mungkin ini anunya ya, nggak nyaman saya mengatakan sumber masalah. Iya kita sebut saja sumber lah gitu ya. Mas Reza, menurut Anda sebenarnya gaji polisi sekarang ini cukup nggak sih dengan seluruh tanggung jawab
sosial yang mereka harus emban. Pertanyaannya kapan cukupnya? Untuk itu dia. Untuk sebuah profesi yang bisa beresiko nyawa, kapan cukupnya? Gitu. Tapi menurut saya kita tidak perlu menjadikan itu sebagai sebuah pernyataan apologetik. Karena setiap orang yang sejak 0 km memutuskan ingin masuk ke institusi ini sudah tahu kondisi itu. Sudah tahu resikonya. Ini resiko bisa dipukuli orang, bisa meninggal dunia dengan nama harum, meninggal dunia dengan nama yang tidak harum, kemungkinan juga jauh dari keluarga, apalagi macam-macam. Tapi kan negara juga harus memberikan perhatian dan penjaminan tentang itu. Saya misalnya polisi nih, ngejar penjahat gitu ya. Saya kan mempertaruhkan saya punya nyawa ya. Tapi kan juga saya harus dirawat oleh negara. Betul. Itu sebabnya, ada penjaminan. Itu sebabnya kita harus luruskan. Jaminan itu tidak melulu harus dalam konteks gaji. Oke. Seberapa sering kemudian masing-masing personil polisi mengenyam pendidikan itu termasuk sesungguhnya merupakan reward bagi mereka. Ternyata yang bisa ikut pendidikan hanya segelintir saja, dari klik anu saja. Nah itu kan berarti bukan merupakan sebuah sistem punishment and reward yang non diskriminatif kan gitu. Padahal kita kan ingin semua merata. Jadi kita luruskan Bang Akbar. Jangan melulu bicara penghargaan, pengakuan terhadap harkat martabat insan kepolisian hanya dari gajinya. Tidak akan selesai itu. Tapi banyak aspek lain di mana reward bisa diberikan kepada mereka. Saya mencoba, saya berpikir untuk mendebat pikiran Mas Reza, tapi tak pikir-pikir memang susah juga gitu ya. Kalau udah pertanyaan ini, saya demen banget ini. Gimana kalau Kompolnas? Saya jawab tidak cukup. Tidak cukup. Tadi makanya kan saya bilang, pendekatan kita harus hubungan kuat antara sistem dan struktur dan aktor. Sistemnya harus dibangun yang menyejahterakan. KPK, ini bicara konteks penegakan hukum ya. Kesejahteraan penegakan hukum. KPK itu sejahtera. Untuk penyidik KPK cukup. Siapapun orang yang keluar dari KPK, anggota Polri selalu saya tanya, cukup. Gajinya kalau nggak salah dibandingkan waktu masih di Polri, iya, 25-an lah. Cukup. Nah, maka dalam hal ini Bang, ini anggota Polri ini bisa 2 dipilah. Yang benar-benar bekerja sungguh-sungguh ya. Kalau dia tidak profesional, dia patriotik yang lebih tinggi. Bekerja dengan segala keterbatasan, dia tetap bekerja. Ini banyak. Ya, sebenarnya gini, kita terpaksa saya harus agak nakal nih. Soalnya gini loh Pak Yusuf. Saya nggak tahu ini masuk laporan kepada Anda atau tidak gitu. Ada juga anggota polisi yang bahkan untuk beli bensin saja susah, apalagi harus membeli bensin untuk operasionalnya sendiri ya. Iya. Tapi ada juga yang kata orang kok kayaknya nggak ketulungan gitu loh. Itu gimana ceritanya tuh? Ya kita juga melihat itu sebelum menjadi anggota Polri kan sering juga kita melihat fakta-fakta seperti itu. Tapi kan ketika nyampe pada saat ini misalnya sampai ke kita, itu kan masih katanya saja. Tapi yang kita lihat memang bahwa saya bukan katanya karena saya suka mencatat. Anda tahu kan saya selalu dengan data kan. Saya punya catatannya gitu loh. Keterbatasan itu yang dituntut oleh Polri untuk tetap bekerja. Maka sesungguhnya dia tidak profesional, tapi patriotik. Nah, profesional itu kan harus profesinya harus bisa dihargai, seimbang. Ini profesi saya, gitu. Seorang dokter profesinya ya harus bisa dihargai. Itu belum bisa dihargai dengan terhormat. Maka yang kita tuntut sesungguhnya oleh Kapolri itu kepada seluruh anggota polisi yang patriotik. Nah, kalau dia tidak patriotik ya ini oknum-oknum ini. Untuk menjadi profesional dalam konteks pendekatan kesejahteraan tidak cukup Bang. Paling akhir ke Mas Reza. Kami itu di sini di Nagara Institute sedang mempertimbangkan untuk memilih anggota-anggota kepolisian dengan pengabdian terbaik atas pilihan masyarakat. Baik. Kami sedang membincangkannya dari mana. Kan hadiahnya kan tidak perlu banyak kan, ya cukup sebagai apresiasi gitu kayak. Menurut Anda kira-kira sampai di mana keterlibatan publik untuk memberikan apresiasi kepada Polri yang berprestasi, agar kemudian kita tidak hanya bicara yang busuk-busuk ini, kita juga memberikan perhatian kepada yang sangat banyak yang baik-baik ini. Saya mengajak Bang Akbar, Pak Yusuf, kita berpikir analogis ya. Tempo gitu, kita sebut media tidak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Tempo. Kami kerjasama dengan Tempo di sini. Bagus. Memang majalah berintegritas kan ya. Iya. Tempo itu pernah memberikan penghargaan bagi sejumlah hakim yang mereka sebut sebagai hakim teladan. Ada Pak Ansahrul dan segala macam.
Berarti ada representasi masyarakat, dalam hal ini adalah media yang memberikan penghargaan bagi para hakim. Nah, ada kemudian gagasan bagaimana kalau kemudian misalnya ini komisi yudisial, berarti bukan lagi masyarakat, tapi lembaga negara memberikan penghargaan bagi hakim-hakim teladan. Apa respon Mahkamah Agung? Menolak. Kami bukanlah pekerja, sebutlah demikian, yang pantas untuk diberikan penghargaan semacam itu. Luhur sekali jawabannya. Merinding saya membayangkan. Apa yang saya katakan, Bang? Ini bisa jadi pedang bermata dua nih. Pemberian penghargaan bagi insan kepolisian teladan itu bisa bermata ganda. Tapi kan memberikan penghargaan karena ketulusan itu kan ya sudah, sesuatu yang wajar. Saya akan akhiri kalimat saya dengan kalimat normatif. Pertimbangkan baik-baik. Begitu. Karena di satu sisi penghargaan itu akan terasa ya tentu saja menggembirakan, membanggakan. Tapi di lain sisi kemudian akan muncul pertanyaan, apakah ini benar profesi yang kemudian tanda petik harus dielu-elukan dengan cara memberikan penghargaan kepada ini. Sementara personil Babin Kaptipmas yang nun jauh di dusun sebelah sana, yang jangankan dapat sinyal televisi, handphone pun sinyalnya terbata-bata. Kerjanya barangkali luar biasa. Dan itu puluhan ribu yang puluhan ribu. Kan jadi muncul ekses kan dari penghargaan-penghargaan macam ini. Nah gitu Bang. Luar biasa. Diskusi yang saya nikmati. Kita memang harus sering-sering membicarakan seperti ini pada saat kekuatan civil society itu semakin meningkat. Saya yakin juga Kapolri yang dengan nada seorang Jawa yang sangat sederhana tapi dengan kemarahan seperti itu karena melihat bahwa kita harus menyelamatkan lembaga ini yang luar biasa ini. Pak Yusuf, Mas Reza, terima kasih ya. Terima kasih Pak Akbar. Jangan bosan-bosan loh kita bicarakan soal ini. Thank you banget Bang. Ini luar biasa. Mantap. Sukses terus. Pemirsa, ini kita akhiri pembicaraan kita. Kita bahas ini karena cinta. Selain soal keinginan kita dan kerinduan kita pada lembaga yang memang harus menjaga rasa aman kita semuanya. Kita akan terus membicarakannya. Sebab begitulah sebuah negara yang bermartabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.